pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Wah, udah lama kali ya kita tidak bertemu. Nah, semuanya Cici harapkan kita sehat-sehat semua di rumah dengan keadaan tubuh yang sangat bugar. Oke, pagi hari ini kita ingin memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita lipatkan kita dan menundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan semua firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa melakukan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, abis ini kita mau nyanyi lagu yang udah familiar banget dan berhubungan banget sama firman hari ini. Nah, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus
di hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Sebelum itu, Alkitabnya udah disiapin belum? Nah, ayo disiapin ya. Oke, kalau udah disiapin, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Dalam sikap berdoa ya adik-adik. Jalan hidup yang akan datang
tadi udah memuji Tuhan kan? Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kami boleh bersekolah minggu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan agar kami bukan hanya dapat mendengarkan, tapi kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, udah siapin Alkitabnya belum nih? Udah ya? Nah, firman pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Ayo dibuka Alkitabnya, Yohanes 15 ayat 1-8. Cici bacain ya untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, di firman Tuhan ini tadi kita baca tentang apa? Ya, tentang pokok anggur. Tentang Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Nah, adik-adik pernah lihat nggak pohon anggur kayak apa? Nah, pohon anggur tuh kayak gini nih adik-adik. Nah, adik-adik udah lihat kan tadi pohon anggurnya? Nah, kayak gimana tuh adik-adik pohon anggur itu? Ternyata yang berbuah di bagian mananya adik-adik? Di batangnya kah atau di rantingnya? Di rantingnya ya adik-adik. Jadi pohon anggur itu dia punya satu pokok. Pokok tuh maksudnya batangnya, pohonnya yang kayak adik-adik lihat tadi. Dan ada ranting-rantingnya tuh panjang banget ya adik-adik. Dan buah-buah anggurnya itu ada di ranting-rantingnya. Buah anggurnya ada di ranting-rantingnya. Nah, firman pada hari ini berbicara tentang pokok yang benar, pokok anggur yang benar. Maksudnya gimana tuh? Sama seperti pohon anggur, pokok yang benar adalah Tuhan Yesus. Nah, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Nah, di Yohanes ini sebuah perumpamaan adik-adik. Jadi, di gambar pohon anggur tadi adik-adik lihat kan, rantingnya tuh nempel sama pokoknya. Dan rantingnya itu berbuah karena dia nempel nih dari pokoknya adik-adik. Nah, lalu kalau nggak berbuah gimana, Ci? Nah, yang nggak berbuah itu nanti akan dipotong. Kenapa dipotong? Karena kalau dia nggak berbuah, dia bisa menghambat ranting lain yang sebenarnya subur gitu loh adik-adik. Nah, anggur ini di Israel itu banyak banget manfaatnya yang adik-adik, dan itu juga buah yang sering dipakai gitu ya buat untuk dijadiin minuman, buat perjamuan, baik juga untuk dimakan juga adik-adik. Nah, banyak banget petani di Israel juga mereka menanam pohon anggur. Nah, dalam mereka menanam itu kan ada yang subur, ada yang enggak. Nah, gitulah adik-adik. Kalau misalnya enggak subur, itu ya anggurnya jadinya jelek gitu, dan banyak juga yang enggak berbuah. Nah, caranya itu tadi, kalau misalnya buahnya sedikit atau banyak yang enggak berbuah, rantingnya dipotong, dibersihin supaya pohonnya bisa berbuah lebih banyak. Nah, kita sebagai ranting, kalau kita nggak berbuah, di sini dibilang apa? Di sini dibilang
dicampakkan ya adik-adik, maksudnya dipotong, dibersihin. Jadi seperti nggak menghasilkan apa-apa gitu adik-adik. Nah, caranya gimana nih kita bisa berbuah, dan apa sih itu berbuah? Berbuah itu adik-adik, kita tuh menghasilkan berkat, kita menjadi berkat buat orang lain. Berbuah itu adalah kita juga melakukan firman dan kehendaknya Tuhan. Terlihat dari buah-buah kita, yaitu sikap kita, iman kita, gimana sikap kita ke teman-teman, ke orang tua, terus juga gimana iman kita sama Tuhan. Kita beriman gak nih sama Tuhan, gimana kehidupan doa kita, gitu ya adik-adik. Nah, kalau yang gak berbuah itu seperti apa sih? Yang gak berbuah itu mereka yang gak mau nurut sama orang tua, mereka yang kasar sama teman-temannya, terus gak mau mengasihi, nah gitu ya adik-adik, gak mau melakukan perintahnya Tuhan, itu gak berbuah. Gimana caranya biar kita berbuah? Kita harus terus nempel sama pokoknya, yaitu sama Tuhan Yesus, seperti ranting anggur yang dia nempel sama pokok anggur, karena dari pokok itulah dia dapat rantingnya tuh dapat makanan ya, dapat sumber makanan gitu, jadinya bisa berbuah dengan baik. Nah adik-adik, caranya gimana sih nempel sama pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus? Caranya adalah kita harus terus berdoa sama Tuhan, kita bangun hubungan yang baik sama Tuhan, kita harus deket-deket terus sama Tuhan. Yang gak lain dan gak bukan adalah dengan kita berdoa, dengan kita menyembah Dia dan berusaha melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita udah tahu ngelawan orang tua itu gak baik dan itu adalah berdosa, ya kita jangan lakuin itu. Kalau kita udah tahu nyontek itu Tuhan gak suka dan itu bukan perintahnya Tuhan, ya kita jangan lakuin itu adik-adik. Itu ya, itu caranya gimana kita bisa melekat terus sama pokok anggur yang benar. Gitu ya adik-adik. Siapa di sini yang mau untuk terus melekat sama pokok anggur yang benar? Semuanya pasti mau ya adik-adik. Nah itu adik-adik, jadi seperti yang di ayat 8 bilang juga, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah jadi ketika kita berbuah, ketika orang merasakan juga kasih dari kita, melihat sikap kita, merasakan sikap kita yang penuh kasih, sikap kita yang baik, gak kasar, gak nakal sama teman, nggak melawan perintah orang tua gitu ya adik-adik, mau bantuin orang tua, mau hormat sama orang tua gitu, rajin belajar, terus kita juga mengembangkan talenta kita, terus jangan ngeluh-ngeluh, nggak ngeluh-ngeluh juga ya adik-adik ya. Sekarang kita masih dalam pandemi, semuanya masih dari rumah, sekolah masih dari rumah, ke gereja juga masih dari rumah ya, online kayak kita sekarang. Adik-adik nggak ngeluh walaupun udah lama. Nah itu salah satu buah kita mengikut Tuhan Yesus, dan nanti pasti teman-teman kita merasakan, oh iya ya, dia orangnya baik gitu ya, terus nggak ngeluh, dan adik-adik dengan begitu menjadi teladan dan menjadi murid-muridnya Yesus gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, kita udah sampai di penghujung firman. Cici percaya dan Cici yakin banget kalau adik-adik pasti bisa menjadi ranting yang berbuah, menjadi ranting yang bukan yang kering ya, karena kita tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa berbuah adik-adik. Jadi kita harus terus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar untuk kami. Tuhan, kami menyadari kami adalah ranting Tuhan, ranting yang harusnya terus melekat sama Tuhan, sama seperti ranting pohon anggur yang melekat pada pokok anggurnya. Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya pokok anggur kami Tuhan. Engkaulah Bapa yang setia, Bapa yang selalu memelihara kami. Kami mau Tuhan tinggal di dalam Tuhan, kami mau terus dekat sama Tuhan sehingga kami berbuah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk kasih-Mu, mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, dan dengan demikian Tuhan buah-buah kami dapat dinikmati oleh sesama kami.
Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Terima kasih Cici Ripka sudah membawakan firman pada hari ini. Nah, sebentar lagi kita mau persembahan. Tapi karena kondisi kita masih seperti ini, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ke mami papinya atau ke rekening gereja. Baiklah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Kita mau doa persembahan dan doa tutup. Habis itu kita mau nyanyi Bapa Kami yang di surga. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, Engkau masih memberikan rezeki kepada kami Tuhan. Kami masih bisa mengumpulkan persembahan Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Dan juga kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kami bisa melaksanakan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.